Dokter itu menggelengkan kepalanya, sambil tersenyum pahit berkata, "Sudahlah, setelah susah payah menurunkan tekanan darahmu, kali ini pasti sudah kembali meningkat." Reka tersenyum ke arah Rahel dan berkata, "Kak Rahel, hari ini kamulah yang memutuskan, termasuk membuat keputusan atas semua orang di sini, termasuk aku. Biar kita membalas dendam dan membayar hutang budi yang ada hari ini." Penduduk desa di sana pun langsung menjadi gugup. Karena bagi mereka selama ini, keluarga si Tuaong adalah orang-orang tidak berguna yang bisa ditindas siapapun. Siapapun sudah pernah menindas keluarga mereka. Mulai dari hal kecil seperti melempar sampah ke depan rumah mereka, hingga hal besar seperti merebut tanah. Dengan kemampuan anak ketiga saat ini, jika dia membalas dendam, mereka pasti tidak akan bisa menanggungnya. Semua orang mulai menatap Rahel dengan tatapan memohon, merasa sangat gugup. Rahel pun berkata, "Sudah lupakan saja, kita semua adalah penduduk di dalam desa ini, sama sekali tidak pantas jika bertengkar hanya karena masalah kecil." Hati penduduk desa di sana pun akhirnya bisa menjadi tenang dan mulai menyenangkan mereka. "Rahel, lihat kelapangan dadamu ini, sama sekali tidak masuk akal jika kalian tidak menjadi makmur. Rahel, sekarang serahkanlah pekerjaan menyirami tanah kalian kepadaku. Betul juga, ketika kaki ayahmu tidak sehat dulu, ketika dia tidak bisa turun ke air, penduduk desalah yang membantu keluarga kalian menyiram air. Sebelumnya kita sudah membantu kalian, di kemudian hari juga akan seperti itu." Rahel tersenyum dan berkata, "Betul juga, sebelumnya penyiraman tanah keluarga juga dibantu oleh para tetangga, terima kasih ya. Namun tidak perlu melakukannya lagi di masa depan." Hanya bercanda, dengan kemampuan anak ketiga saat ini, bagaimana mungkin membiarkan mereka satu keluarga masih bertani? Dia melanjutkan, "Oh ya, anak ketiga, desa kita hanya memiliki satu sumur bor dan saat ini sudah rusak dan tidak bisa menyiram tanah. Bagaimana jika kita mengeluarkan sedikit uang dan menggali beberapa sumur air lagi?" Reka menganggukkan kepala, "Ya, tidak masalah. Namun saat ini adalah waktunya menyiram tanah, jika masih harus menggali sumur tidak akan ada waktu lagi. Begini saja, biar aku buat hujan di tempat ini." Semua orang yang mendengar ini merasa ingin tertawa. Anak ketiga ini, apakah sedang bercanda dengan mereka? Bahkan jika dia memiliki kekuatan yang hebat, apakah bisa menyuruh langit untuk mengirimkan hujan? Rahel juga berpikir Reka sedang bercanda, dia pun sambil tertawa memarahinya, "Sudahlah, jangan bercanda lagi, jangan katakan kamu mengenal dewa hujan, sehingga bisa menyuruhnya untuk menurunkan hujan di sini. Reka, bagaimana bisa aku bercanda? Bukankah hanya hujan? Apakah begitu sulit? Saat ini membuat hujan buatan sangat umum dilakukan, apakah mereka tidak tahu?" Dia mengeluarkan ponsel, menekan nomor Lone Wolf. "Lone Wolf, bagaimana situasi di sana sekarang?" Lone Wolf menjawab, "Sudah selesai melakukan penyergapan, siap untuk bergerak kapanpun juga." Reka menjawab, "Ya, baguslah. Selain itu aku ingin meminta satu pertolongan lagi. Desa Madrun di sini tidak memiliki air untuk menyiram tanah. Dalam waktu 1 jam, turunkanlah hujan di sini." Lone Wolf, "Tidak masalah. Akan aku aturkan sekarang juga." Setelah menutup panggilan, Reka berkata kepada Rahel, "Kak Rahel, dalam waktu 1 jam seharusnya akan turun hujan di sini." Semua orang langsung tertawa. Anak ketiga ini, apakah benar-benar menganggap dirinya sebagai dewa, berkata akan turun hujan dan hujan akan langsung turun? Apakah dia baru saja menelpon dewa hujan? Benar-benar sangat konyol. Tatapan tajam mereka saat ini kembali jatuh ke arah Piccolo dan Apollo, ayah dan anak itu. "Sekarang kita bisa memperhitungkan hutang kita kan? Bon." Piccolo dan Apollo, ayah dan anak itu pun dibuat ketakutan hingga kedua kakinya menjadi lemas dan langsung berlutut ke tanah. Bahkan Apollo dibuat ketakutan hingga mengompol, aroma urin itu pun mulai menyebar. Sialan, orang seperti apa yang sudah dia provokasi? Orang ini benar-benar menekan keberadaannya. Jika sejak awal dia tahu hal ini,
dia tidak akan turun tangan mengganggu Rahel kan? Piccolo juga terlihat putus asa. Dia teringat kerjasama yang sebelumnya dilakukan dengan Tuan Skyes, melukai Reka demi uang senilai 100 juta. Jika sejak awal dia tahu kehebatan Reka yang sebesar ini, jangankan 100 juta, bahkan 100 miliar pun tidak akan berani dia lakukan. Kedua pria itu menangis dan terus-menerus memohon ampun. Anak ketiga, kami tidak tahu diri, penglihatan anjing sangat rendah, tolong ampuni kami. Aku berjanji, di kemudian hari tidak akan lagi mengganggu Rahel. Betul, betul, di kemudian hari di mana Rahel berada, kami akan langsung mundur. Bagaimana mungkin mereka melepaskan mereka dengan mudah? Kalian sudah membuat kakakku 2 kali menangis. Sekarang hancurkan kedua mata kalian dan kemudian pergi dari sini. Barn. Mereka berdua langsung menjadi frustrasi. Jika kedua mata mereka menjadi buta, mereka akan benar-benar menjadi orang cacat, akan mati kelaparan. Mereka berdua meminta ampun, terus menangis dengan sangat menyedihkan. Pada akhirnya Rahel lah yang berbicara, anak ketiga lupakan saja, mereka juga bukan orang-orang yang sangat jahat, berikan mereka sedikit hukuman saja. Reka tidak menerima, tapi Kak Rahel, mereka sudah membuatmu menangis. Rahel berkata, bukankah kamu baru saja berkata bahwa aku yang membuat keputusan di sini, kenapa? Apakah sudah tidak digunakan? Reka tidak punya pilihan lain, hanya bisa berkata, baiklah, aku akan mendengar keputusanmu. Rahel memelototi Piccolo dan berkata, pergi, ambil hadiah mahar darimu itu, jangan mengotori halaman rumahku. Hei, baiklah. Piccolo dan Apollo langsung melarikan diri, merasa gembira, masuk ke dalam rumah Rahel dan mengambil hadiah mahar milik mereka. Rahel pun berkata, anak ketiga, ayo, mari kita pulang. Hari ini aku akan membuatkan daging babi kukus untukmu. Reka menjawab, terima kasih Kak Rahel. Suara si Tuaong mulai terdengar dari dalam tenda, tunggulah aku, tunggu aku. Dokter, hei, jangan bergerak dulu, aku masih mengobatimu saat ini. Si Tuaong, aku tidak perlu berobat lagi, hal ini hanya menunda waktuku minum dengan putraku saja. Haha, dokter, ayo pergi, kamu juga ikut minum bersama dengan kami. Dokter, Kak Rahel pun berkata sambil tertawa, ayah, lebih baik kamu bekerja sama merawat penyakitmu dengan dokter dulu, setelah penyakitnya sembuh baru minum lagi. Si Tuaong, tidak bisa, harus minum saat ini juga, aku memiliki banyak hal yang ingin disampaikan kepada bocah ini. Dokter itu juga terlihat bergumul, begini saja, kamu pergi minum alkohol dulu, namun ini adalah minumanmu yang terakhir sebelum sembuh. Ketika besok kamu sudah tersadar dari mabuk, kita melanjutkan pengobatan kita. Bagaimanapun kamu juga tidak peduli menunggu 1 hingga 2 hari lagi. Si Tuaong, haha, tidak masalah. Anak ketiga, ayo, bawakan 3 ons arak yang bagus untuk ayah angkatmu ini. Sebenarnya, tidak perlu Reka membeli alkohol pun, toko di desa ini sudah berinisiatif mengirimkan alkohol dan rokok kepada mereka. Restoran di sana juga sudah membuatkan 1 meja penuh dengan makanan enak. Reka ingin memberi mereka uang, namun mereka bersikeras tidak mau menerimanya. Mereka mengirimkan makanan dan alkohol untuk menyenangkan keluarga si Tuaong. Jika mereka menerima uang, maka artinya bukan seperti itu lagi. Si Tuaong dalam suasana hati yang baik, makan daging dan minum alkohol dalam jumlah yang banyak, suara tawanya pun tidak pernah berhenti. Setengah jam kemudian, terdengar suara guntur menyambar di atas langit desa Madrun. Tidak lama kemudian, tetesan air hujan yang besar itu mulai mengalir turun. Hujan lebat yang jarang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini. Si Tuaong membawa botol alkohol, berjalan terhuyung-huyung ke depan pintu, menyaksikan air hujan yang turun dengan kedua mata yang memerah. Anakku sudah menjadi seorang yang luar biasa. Dia adalah satu-satunya di dunia yang bisa meniupkan angin dan hujan, menutup langit dengan 1 tangannya. Dia menaikkan kepala, meneguk abis alkohol di dalam botol. Kemudian dia terjatuh ke tanah.
Reka melihat dan bergerak dengan cepat, langsung menopang si Tuaong, "Ayah angkat, kamu sudah terlalu banyak minum, mari beristirahat." Si Tuaong sudah sangat mabuk, namun dia masih terus bergumam, "Anak ketiga, kamu sudah sukses, baguslah." Ayah angkat tidak salah melihat orang. Setelah mengantar si Tuaong kembali ke kamar, Kak Rahel berkata, "Anak ketiga, mahar yang kamu kirimkan hari ini benar-benar terlalu berharga, kakak tidak bisa menerimanya. Sebaiknya kamu ambil kembali, gunakan untuk dirimu sendiri." Reka berkata, "Kak, jangan merendahkan dirimu sendiri. Bagaimana mungkin kakak Reka tidak bisa menikmati barang tertinggi dan paling berharga di dunia ini? Aku masih merasa mahar ini masih cukup buruk, sama sekali tidak layak untukmu." Melihat sikap tegas dari Reka ini, Kak Rahel tidak bisa berkompromi. "Begini saja, aku akan menerima perhiasan untuk dijadikan souvenir. Namun kamu harus membawa pesawat dan proyek itu kembali. Aku tidak bisa menerbangkan pesawat, bukankah jika disimpan di sini hanya akan menjadi pemborosan? Reka, aku akan memberimu seorang pilot."